Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Selamat pagi sahabat Facebook, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan juga selamat pagi menuju siang sahabat TKN dan juga sahabat Majelis Dzikir Nur Hikam 1 Bekasi. Maaf nih agak terlambat ya, karena banyak tamu yang datang dari pagi ya. Ada pertanyaan dari dari Kang Ade ya. Yang mana pertanyaan itu, kenapa Pak Haji kita ini sulit bahagia ya. Kenapa kita ini sulit bahagia, dan juga kenapa kita ini masih ada gelisah dan juga kekecewaan di dalam hidup ya. Nah, ini mari kita tafakuri ya. Kalau kita lihat, nanti kita akan ambil dalam satu syarah hikam yang berkaitan dengan hal ini ya, yang mudah-mudahan bisa sedikit membantu pertanyaan Kang Ade. Kenapa kita ini masih gelisah? Dan kenapa kita ini adalah sulit bahagia ya. Pada dasarnya kegelisahan yang timbul kepada kita, kebanyakan kita manusia, adalah karena kebanyakan kita adalah tidak memahami hakikat hidup ya. Tidak memahami sesungguhnya tidak mengenal dirinya dan juga tidak mengenal Tuhannya tadi. Maka disinilah kenapa baginda Nabi menjelaskan awaludini ma'rifatullah, awal agama itu adalah mengenal Allah. Apapun awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani, adalah awal yang diwajibkan kepada setiap insan itu adalah mengenal Allah dengan sebenarnya. Karena begitu kita mengenal Allah, maka kita akan melihat kemutlakan Allah di dalam menguasai kita sebagai makhluknya. Kita, Kang Ade, dirancang oleh Allah, dan Allah sampaikan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Walaupun dari kun fayakun, Allah sendiri menciptakan bumi ini berproses, apalagi kita ya. Jadi kata innama juga adalah membatasi bahwa sesungguhnya tidak ada yang memiliki iradah yang sesungguhnya adalah Allah tadi. Yang menjadikan kita tidak bahagia adalah kita menganggap bahwa kita punya iradah, kita punya kudrat tadi, kita merasa punya hayat ya, kita merasa punya ilmu ya, kita merasa punya kalam, sama dan basor ya. Pada sesungguhnya sifat yang ada pada diri kita itu, Kang Ade, hanya sebatas adalah ma'ani ya. Ma'ani itu adalah merupakan bayangan daripada maknawi. Sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa ya. Maka Kang Ade, sesungguhnya diri kita manusia ini adalah terbagi dua, dohir dan batin, ruh dan jasad. Ruh kita sudah tahu di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kemudian setelah selesai ya, Jibril menciptakan tubuh batang Adam itu, kemudian Allah tiupkan sebagian ruhnya itu kepada Adam dan juga kepada kita semua tadi. Kemudian ruh itu berarti milik Allah tadi, yang ada pada diri kita. Makanya adalah dimensi ketuhanan yang ada pada diri kita tadi. Tetapi yang disebut dengan jasad, pada jasad kita pun adalah melekat milik Allah, yang itu disebut 7 sifat ma'ani, kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor. Semuanya adalah milik Allah. Maka segala apa yang ada di alam ini adalah merupakan ma'ani, atau merupakan bayangan daripada maknawi. Ada seolah-olah bahwa segala apa yang ada ini adalah tanafas ya, dan merupakan bayangan daripada nufus tadi. Maka ini yang harus kita faham. Kalau kita faham,
insya Allah kita tidak akan gelisah di dalam hidup ini karena kita mengerti sesungguhnya siapa yang mengatur hidup kita ini. Kita tidak akan lagi mengeluh ya. Selama ini mungkin kita masih gelisah, masih sedih karena kita tidak faham. Terkadang kita meminta Allah tidak berikan. Kita sering berdoa tapi tidak diijabah tadi. Padahal kita harus faham sesungguhnya ud'uni astajib lakum itu adalah selama ini orang selalu berkata bersifatnya adalah umum kalimat ini, padahal sesungguhnya ud'uni astajib lakum adalah tidak semua hal yang kita minta karena yang lain itu sudah ada dalam jaminan Allah. Yang berkaitan doa yang tadi adalah ud'uni astajib lakum itu adalah berkaitan dengan apa yang diminta oleh Allah kepada kita. Allah menyuruh kita mintalah sabar tadi. Maka Allah akan berikan sabar. Mintalah syukur, mintalah zuhud, mintalah qanaah, mintalah ikhlas tadi. Itulah yang Allah suruh kita minta, bukan yang lain tadi. Karena yang lain itu adalah sudah ada di dalam di dalam aturan Allah tadi. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Arabi sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu kata Ibnu Katsir adalah memiliki 3 makna. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang mengatur kita. Maka disinilah bagi orang-orang yang sudah faham tentang hakikat diri, bahwa sesungguhnya tidak ada daya dan upaya bagi kita, la haula wala quwata illa billah. Maka sesungguhnya tidak harus kita bersedih dan gundah gulana. Kalau kita merencanakan ternyata tidak berhasil, sesungguhnya bukan berarti Allah tidak meridhoi pekerjaan itu, tetapi Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Atau terkadang Kang Adi kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah A, tetapi Allah berikan B. Allah lebih tahu apa yang terbaik kepada kita. Maka disinilah kita harus paham bahwa sesungguhnya kata innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun itu adalah bersifat mutlak tadi. Kita punya iradah, tapi iradah kita berada pada iradah Allah. Seperti kita mungkin berjalan di eskalator di bandara. Kita berjalan di atas eskalator yang sedang berjalan. Sesungguhnya kita diam pun eskalator gitu akan mengantarkan kita ke ujung daripada perjalanan eskalator itu. Tetapi karena kita merasa sehingga seolah-olah bahwa gerak ma'ani ini adalah mutlak gerak ma'ani. Padahal gerak ma'ani itu adalah hanya semata-mata bayangan dari gerak maknawi tadi. Jadi inilah apa yang harus kita fahami. Maka saya tahulah mungkin yang pertama beliau sudah mengingatkan kepada kita dalam beberapa kalimat hikam, diantaranya adalah ijtihaduka fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala intimashi al-bashirati minka. Berusaha sungguh-sungguh dalam perkara yang dijamin tadi. Ini terkadang karena kita ada kebutaan Kang Adi, kita ini sedang memperjuangkan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Wa takshiruka fima tuliba minka, tapi melalaikan kepada perkara yang disuruh. Allah menyuruh kita sabar, Allah menyuruh kita syukur, Allah menyuruh kita zuhud, Allah menyuruh kita qanaah, Allah menyuruh kita ikhlas. Maka yang dikatakan ud'uni astajib lakum itu adalah tadi bukan masalah rizki, bukan hutang ingin lunas dan lain sebagainya. Karena perkara-perkara itu adalah sudah ada di dalam iradah Allah semuanya sudah. Makanya dalam ayat yang lain Allah sampaikan wa'mur bisolat, wastabir alaiha wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan solat, wastabir alaiha, dan sabarlah di dalam melaksanakannya. Tugas kita cuma itu tadi adalah. Jadi terkadang kita ini memperjuangkan perkara yang dijamin tapi melalaikan perkara yang disuruh tadi. Maka dikatakan oleh Sayyid Athaillah dalilun ala intimashi al-bashirati minka. Itulah tandanya kita ini telah terjadi kebutaan tadi. Makanya Allah ingatkan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fisyudur. Sesungguhnya tadi ada terjadi kebutaan, bukan buta pada mata ya, tetapi adalah buta pada mata hati. Maka di kalimat nanti insyaallah yang kita akan bahas ya dari syarah hikam ini, Abu Musannif ingin menjelaskan kepada kita ketidaktahuan kita kepada Allah.
ketidaktahuan kita kepada aturan Allah sehingga kita sulit untuk iman atau melaksanakan iman kepada qada dan qadar tadi. Kita ini hanya terima menerima sesungguhnya. Tidak ada daya dan kekuatan. Maka kita ini hanya la haula wala quwata illa billah. Betul, kita ini kadang-kadang seolah-olah punya kudrat. Tapi kudrat kita ini berada pada kudratnya Allah tadi. Jadi kita merasa, contoh lah, kita ingin berdiri ya. Ingin berdiri itu adalah iradah tadi. Satu keinginan kepada kita ingin berdiri, tetapi Allah tidak memberikan kudratnya kepada kita sehingga walaupun hati kita berteriak kayak apapun ingin berdiri, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa berdiri karena kudratnya itu berada pada kudratnya Allah tadi. Irodahnya mungkin kita ada, tapi irodah kita juga lebur pada irodah Allah tadi. Sehingga kita sering tidak bahagia, kita ingin ke kanan, Allah antar ke kiri, kita kecewa. Kita ingin usaha, ternyata kita menginginkan keberhasilan, ternyata Allah tidak mengantarkan kita keberhasilan. Tapi kalau kita memahami hakikatnya, percayalah, Allah tidak akan mendolimi makhluknya sedikit pun tadi. Kecuali kitalah yang mendolimi diri kita sendiri. Maka dalam kaitan dengan pilihan-pilihan ini Allah sampaikan wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kami tidak suka dengan satu perkara, kata Allah, wa huwa khairul lakum, tetapi sesungguhnya itu adalah baik pada kamu. Diberi itu belum tentu baik tadi. Maka tadi Allah tahu dampaknya baik untuk dunia maupun akhirat kita. Kalau seandainya perkara itu yang kita pilih itu adalah mencelakakan kepada kita untuk dunia dan akhirat kita, walaupun menurut pandangan nafsu kita itu adalah baik, maka Allah tidak akan berikan kepada kita. Jadi percayalah ya. Kasih sayang Allah itu dalam sebuah diskusi disampaikan, kasih sayang Allah itu meliputi seluruh makhluk Rahman. Dan rahimnya Allah itu Ar-Rahmani, maka untuk urusan dunia ini kan ada yang nggak usah takut tadi. Makanya Yahudi, Nasrani, tukang bunuh, tukang apa, Allah berikan, Allah jamin rizki di dunia ini. Allah berikan rizki anak, Allah berikan kebahagiaan dia dari anak, walaupun dia tidak ada ketaatan karena Ar-Rahmani di alam dunia ini. Walaupun nanti Ar-Rahimi adalah di akhirat nanti Allah hanya akan memilih orang-orang yang sudah benar di dalam mengabdi kepada Allah tadi. Makanya kita tadi. Makanya dalam kalimat yang lain, Syaikhullah menyampaikan sawabikul himami la takhrikul aswar wal aqdar. Tidak akan bisa kita menembus dinding takdir Allah tadi. Sekuat apapun usaha kita, karena kita sudah berada di dalam koridor, kita berada di dalam iradah Allah tadi. Inna ma amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita tidak akan keluar daripada itu. Maka apa yang akan kita dapatkan itu adalah apa yang sudah Allah tentukan di zaman ajal pada kodok kita. Jadi tidak akan menjadi takdir perkara yang tidak ada pada kodoknya. Segala perkara yang terjadi itu memang ada pada kodoknya tadi. Dan Allah tahu yang terbaik kepada kita. Ya. Kita ini kadang-kadang memohon kepada Allah amanah-amanah. Misalnya minta kaya, minta kesuksesan, kemajuan. Tapi percayalah kenapa kemajuan itu, kekayaan itu tidak sampai kepada kita. Karena Allah tahu bahwa perkara itu akan mencelakakan kita. Sebagaimana seorang anak yang mungkin tidak belum tamyiz, belum balik, dia meminta silet gol yang begitu tajam, umur 2 tahun. Tentu kita sebagai orang tua tidak akan memberikan. Kenapa? Karena anak itu akan mendolimi dirinya, dia akan melukai dirinya. Demikianlah kasih sayang Allah kepada kita. Maka udah tadi, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Percayalah, boleh jadi. Makanya mulai sekarang jangan lagi kita sesungguhnya baik itu karunia Allah, tidak baik juga karunia Allah, kaya itu karunia Allah, miskin juga karunia Allah tadi. Segalanya tidak ada tadi. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Maka insyaallah kalau seandainya kita sudah memahami rahasia ini ya Kang Adi, insyaallah kita akan lebur dalam lautan qada dan qadar. Kita ini adalah ibaratkan wayang yang dimainkan oleh dalang. Bicara kita karena kalamnya. Karena melihat kita karena basyarnya. Mendengar kita karena samanya. Ilmu kita karena ilmunya. Gerak kita, keinginan kita karena iradatnya. Dan segala kekuatan kita karena kudratnya. Kita semua hanya memiliki sifat ma'ani. Karena ma'ani itu adalah merupakan bayangan daripada maknawi tadi. Kalau misalnya kita punya basar, Allah yang memberikan melihat kaunuhu basyirun tadi. Kalau kita memiliki sama pendengaran tapi kaunuhu sami'an, Allah lah yang memberikan penglihatan, pendengaran semua itu tadi.
Maka pada saat manusia ruh sudah keluar dari jasadnya, ada mata tapi sudah hilang penglihatan, ada telinganya sudah hilang pendengaran, ada mulutnya sudah hilang kalamnya, ada otak, hilanglah ilmunya. Silakan tanya, mungkin seorang profesor, doktor, ahli matematika sekalipun, pada saat ruhnya sudah keluar, satu tambah satu pun dia tidak akan bisa menjawab persoalan itu. Karena sesungguhnya yang profesor itu bukan dia. Yang profesor itu siapa? Pahami di sini tadi oleh kita. Maka insya Allah Kang Adi, kalau seandainya kita sudah memahami rahasia ini, kita akan tenang dan akan tentram. Karena sesungguhnya dunia ini adalah Allah, akhirat juga Allah, tinggi itu Allah, rendah juga Allah. Tadi, kemudian juga kaya itu Allah, cukup juga Allah, sehat itu Allah, sakit juga Allah. Tadi, Qul huwallahu ahad, syuhudul wahdah fil wahdah, melihatlah Allah dalam segala hal tadi. Maka disinilah kenapa inti dalam sholat itu suratul Fatihah. Ke dalam suratul Fatihah ada kata alhamdu adalah alif lam al istighraq, itu adalah menunjukkan seluruh puji adalah milik Allah. Kalau kita seandainya kita sehat itu kita puji, maka sakit pun harus kita puji, karena sehat darinya, sakit pun darinya. Kalau seandainya berhasil dalam usaha itu kita puji, maka dalam keadaan tidak berhasil pun kita puji. Karena sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak memujinya. Karena dia maha tahu apa yang sudah dirancangnya. Mana yang terbaik untuk diri kita tadi. Mungkin ini ada beberapa yang harus kita dipahami Kang Adi ya. Maka untuk kalimat ini saya maaf tapi sebelumnya ini karena kebetulan kitabnya ada yang sobek ya. Ini dari kalimat ini. Ini sebetulnya berkaitan ya. Qauluhu ma tajiduhu. Kulubu minal ghumu wal ahzam ya, disebut di sini. Ya agak sobek nih. Fali ajli ma muniat min wujudil iyad. Ya dikatakan. Dikatakan ma utawi barang tajiduhu kang nemu ing ma ovo ya. Al-qulubu piro-piro ati minal gumu, saking pirang-pirang kebingung atau kesusah tadi. Wal ahzam dan keprihatinan tadi ya, tadi. Wal ahzan ya, bukan azam ya. Pali ajlima maka iku karena arah-arah barang muniat kanden cegah iya kulub min wujudil iyad, saking wujudi musyahadah tadi. Jadi pada dasarnya kenapa kita tidak bahagia tadi, karena kita tidak mampu menyaksikan Allah. Fa inna ma tuwallu wujuhakum fasama wajhullah, bahwa segala sesuatu di alam ini berada di dalam aturan Allah semuanya tadi. Jadi kalau seandainya demikian, kapanpun sampai kapanpun demi Allah kita tidak akan bahagia. Karena kita hanya bisa menerima sehat tapi menolak sakit. Kita hanya bisa menerima uang tapi kita menolak kehilangan uang. Kita hanya bisa menerima apa-apa perkara yang sesuai dengan kehendak nafsu, Kang Adi. Maka di sinilah betapa pentingnya ilmu mengenal Allah itu. Kenali Allah, kenali sifat 20, apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah. Kemudian apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, apa yang jaiz bagi Rasul, ini harus kita kuasai minimal secara ijmali kita kuasai supaya kita ngerti lebur bahwa sesungguhnya kita ini manusia adalah tidak ada tadi. Ruhnya adalah milik Allah, jasadnya melekat pada matanya adalah sifat ma'ani, basor, kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, semuanya tidak ada ya. Maka kalau seandainya kita kita kembalikan satu persatu ya, maka hilanglah yang bernama kita manusia itu. Makanya ini ya mungkin jadi jadi ini sayang ini agak sobek ya. Pali ajlima mereka maka iku karena arah-arah barang muniat kanden cegah ya kulub win wujudil iyad, saking wujudi musyahadah. Kalau kita mampu melihat menyaksikan Allah di dalam zatnya, sifatnya, asmanya, af'al dalam setiap pergerakan makhluk ini, maka kita ini akan lebur di dalam lautan qada dan qadarnya. Makanya kenapa para aulia Allah itu ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun, itu tadi. Sesungguhnya aulia Allah itu la khaufun, tidak ada yang ditakuti. Kenapa kita harus takut? Karena Allah itu akan memilihkan yang terbaik kepada kita.
Kalaupun kita diberi sakit, sesungguhnya bukan berarti Allah itu zalim kepada kita, tapi Allah ingin memberikan imun pada tubuh kita. Tapi kadang-kadang juga, kadang-kadang Allah berikan sakit kepada kita. Ini ada satu kasus ya, kepada saya ada 2 orang sahabat saya, yang satu kemudian minta pamit. Dia bilang, Pak Guru, saya berangkat mau ke Medan. Dulu waktu ada kejadian kecelakaan pesawat terbang yang ada di Medan itu Garuda ya. Yang satu lagi harusnya berangkat yang sama karena di kantor yang sama, tiba-tiba sakit, tidak bisa berangkat tadi. Dia cancel perjalanannya pagi itu karena tiba-tiba dia sakit perut dan buang-buang sehingga dia tidak bisa berangkat. Apa yang terjadi? Walaupun dia sempat telepon ke saya, aduh katanya Pak, sayang saya tidak bisa berangkat. Padahal saya sudah punya cita-cita untuk membelikan bibika Ambon buat Bapak katanya gitu. Tapi karena saya sakit tidak berangkat. Tapi apa yang terjadi? Jam 11 siang kita baca, lihat di berita bahwa sesungguhnya terjadilah kecelakaan pesawat terbang. Tadi yang satu, yang temannya itu adalah meninggal waktu kecelakaan itu. Tetapi dia justru selamat karena sakitnya itu. Jadi percayalah, wa asya'atakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka perkara, tapi khairul lakum, lebih baik buat kamu. Karena kamu tidak memahami. Percayalah. Mulai sekarang percayalah. Allah itu maha kaya. Makanya dalam Asmaul Husna itu, apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup. Tadi, lihat. Allah dengan rahmannya, rahimnya. Lihat. Dengan muhaimin, dengan penjaganya. Kalau ingin gagah, aziznya, koharnya, jabarnya. Ingin kaya, ya kafi, ya ghani, ya mugni, ya fatah, ya rozak. Tadi. Ingin ampunan, al-afu, al-tawab. Tadi, al-ghafar. Tadi semua. Semua sudah Allah siapkan. Ada padanya. Maka tidak ada lagi kepada makanya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum. Kenapa kita harus khawatir dengan rezeki? Karena Allah ar-razak. Tadi. Karena Allah tadi Allah itu ghaniyun. Allah tidak butuh apa-apa. Tetapi Allah dengan sifat al-ghani. Insya Allah kepada siapapun yang sudah memahami. Allah akan cukupkan, akan kayakan hatinya. Maka di sini mungkin Kang Adi ya. Jadi yang menjadikan penyebab kita manusia itu kenapa tidak bahagia. Tadi karena kita manusia tidak memahami hakikat hidup ini. Siapa dirinya. Bahwa sesungguhnya diri kita ini tidak ada. Ada yang tidak ada. Wujudnya adalah wujud aridi tadi. Maka juga pahami tentang apa itu nufus, apa itu tanafas, apa itu anfas, apa itu nafas, apa itu sifat ma'nawi, apa sifat ma'ani, apa itu sifat salabi, apa itu sifat nafsiyah. Kita bisa paham tadi. Mulki, malakut, jabarut, lahud, jasad, kolbu, fuad, sir, syariat, torekat, hakikat, ma'rifat tadi. Alif, lam, lam, ha, Jibril, Minkail, Israfil, Israel. Itu ada hakikatnya adalah. Makanya kata baginda Nabi, man talaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mencari Tuhannya keluar pada dirinya, maka sungguh dia akan tersesat jauh tadi. Maka insya Allah kalau begitu kita sudah mengenal kepada diri ini, sesungguhnya ketidakadaan diri. Segala apa yang ada pada diri kita ini adalah tadi wujudnya kita karena wujudnya Allah tadi. Kemudian melihat, mendengar karena 7 sifat ma'ani, karena adanya 7 sifat maknawi tadi. Jadi apa sesungguhnya diri kita ini? Jadi kenapa kita harus khawatir? Ini yang menjadikan kita sedih dan gundah gelana itu. Maka dikatakan tadi ma utawi barang tajiduhu kang nemu ing ma opo al kulubu pira-pira ati minal gumu saking pirang-pirang kebingungan tadi. Kemudian wal azan adalah keprihatinan, kesedihan tadi. Gundah gulana. Fali ajlima maka iku karena arah-arah barang nguniatkan dan cegah ia kulub min wujudil iyad karena tidak ada wujudnya musyahadah dalam hati tadi. Jadi kita selalu menganggap adalah bahwa segala apa yang terjadi pada diri kita ini adalah ansih perbuatan kita. Tidak. Maka dalam surat Al-Hadid kata Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum aing rerejengan jeung sia cek bahasa Sunda nama. Kadarat jadi salebak, kalewi jadi salewi, kadarat jadi salebak, saikat saigal, pisan papisah, ibaratkan dalang jeung wayangna. Geraknya wayang itu karena geraknya dalang, bicaranya wayang itu karena bicaranya dalang. Pengetahuan wayang itu karena pengetahuan dalang, semuanya. Pendengarannya wayang karena pendengaran dalang tadi. Ambil pelajaran daripada kita di sini. Insya Allah kita akan bahagia. Kita insya Allah akan lebur. Karena masalahnya kenapa Kang Adi kita harus ridho. Kita harus ngerti ini. Karena selamanya kita tidak akan ridho kepada Allah. Kita hanya akan menerima untung dan menolak rugi. Kita hanya menerima sehat dan menolak sakit. Kita hanya akan menerima mudah dan menolak susah. Kita hanya menerima karunia-Nya berupa apa yang sesuai dengan kehendak nafsu. Tapi menolak dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak nafsu. Kalau demikian,
berarti tidak akan pernah kita sampai kepada jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang tenang tadi, dari nafsul ammarah, lawamah, mulhimah tadi sampai kepada mutmainnah, maka disitulah kita sudah lebur ke dalam lautan qada dan qadar Allah. Disitulah makanya Allah sudah undang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang sudah tenang. Siapa dia itu tadi? Jiwa yang sudah tenang itu adalah jiwa mereka-mereka yang sudah ridho kepada qada dan qadar. Jiwa mereka-mereka yang sudah memahami bahwa hakikat bahwa kehidupan ini adalah mutlak milik Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pada saat kita hendak ke kiri, Allah hendaki ke kanan, terimalah. Karena Allah lebih tahu daripada kita. Pada saat kita ingin untung dan kita rugi, terimalah. Karena sesungguhnya Allah lebih tahu bahwa sesungguhnya untung itu lebih mencelakakan kepada kita untuk dunia dan akhirat kita. Mungkin itu dah Kang Adi ya. Jadi sekali lagi yang menjadikan penyebab kita tidak bahagia itu adalah hal-hal yang demikian. Itu yang harus kita pahami. Yang menjadikan manusia lelah di dunia ini. Yang menjadikan manusia ini adalah cinta. Hubbud dunya, hubbur riyasa, hubbul mahmadah. Karena tidak memahami. Manusia hubbul mahmadah, senang dipuji. Pada saat kita mendapatkan pujian Allah, pada sesungguhnya Allah ingin dipuji lewat kita. Tapi sebaliknya malah kita adalah menampung pujian itu, adalah seolah-olah kitalah yang terpuji itu tadi. Jadi inilah yang harus kita pahami. Insya Allah nanti kalau sudah memahami ini, ringan hidup ini. Kita akan lebur, kita akan bahagia dalam ada dan tidak ada. Kita akan bahagia dengan apapun yang Dia karuniakan. Dan percayalah kalau kita memahami ini, Allah akan pilihkan kok perkara-perkara yang kita sukai juga tadi. Tadi ya, jadi makanya di sinilah ya ayatun nafsul mutmainnah irji ila rabbiki, hei jiwa yang sudah tenang kami. Irji ila rabbiki, kembalilah wahai hambaku yang sudah tenang, yang kamu sudah mengerti hakikat hidup. Wahai hambaku yang sudah mengerti sesungguhnya segala apa gerakmu, Allahu halaqakum wa ma ta'malun. Akulah yang membuatnya tadi. Kau menerima dengan apapun karena kau sudah ada mahabbah, sudah cinta. Sehingga cintamu sudah tidak bersyarat. Aku berikan sedikit kau senang. Aku berikan banyak kau bersyukur. Aku berikan sedikit kau bersabar. Kau berikan sakit kau bersabar. Kau berikan sehat kau bersyukur. Itulah tadi. Maka kata Allah, irji ila rabbiki radiyah. Nah, kamu sudah ridho sekarang hambaku, maka aku akan meridhoi mardiyah, radiyatan mardiyah. Maka sekarang fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bergabunglah menjadi hambaku. Sekarang jadilah kamu maf'ul, akulah fa'ilnya, akulah yang menggerakkannya, akulah dalangnya. Kamu hanya jadikan wayang sekarang. Nggak usah khawatir lagi dengan urusan hidupmu. Akulah yang mengatur rizkimu tadi. Bahkan yang kemarin dalam beberapa 2 hari yang lalu saya membuat tafakur dari Karsara Hikam dari yang sebelumnya. Pada saat kita berzikir itu Allah akan tanamkan mahfud dalam kolbu kita. Bahkan Allah akan membuat dalam koharnya Allah akan berada dalam kolbu kita untuk menendang sifat-sifat kegelisahan yang gelap tadi. Karena gelisah itu adalah gelap tadi. Merasa tidak menerima ridho Allah itu itu adalah kegelapan tadi. Segalanya akan ditendang tadi. Sifat al-ujbu, al-kibru, al-buhlu, segala yang buruk. Sifat mazmumah tadi akan ditendang di dalam hati kita. Juga termasuk rasa galau, rasa gelisah, rasa kecewa. Karena akan lebur tadi. Dan insya Allah kalau kita menjadi pemain yang baik sebagaimana yang diatur oleh sutradara. Karena Allah lah sutradaranya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan di akhir perjalanan hidup kita mendapatkan piala citra. Karena itulah. Biar sutradaranya ridho, semuanya ridho, dan maka kuncinya adalah kita ridho kepadanya tadi. Maka disitulah makanya kenapa guru kami Pengarsa Abah itu tidak banyak doa yang dibuat oleh beliau, tapi beliau adalah menyuruh berzikir. Ternyata saya menemukan dalam risalahku syair ya, kenapa walaupun doa itu adalah doa ruhul ibadah, orang berdoa itu jauh lebih baik dari tidak berdoa. Tapi orang berzikir itu adalah jauh lebih baik daripada orang berdoa. Karena buat apa kita meminta sesungguhnya kalau sudah faham tadi. Toh Allah akan pilihkan. Kita meminta karena minta itu adalah sesungguhnya. Makanya berzikir akan mendapatkan 70 kali lebih baik daripada yang minta. Dan 70 kali lebih cepat dari permintaan yang meminta. Maka mulai sekarang mari ayo hidupkan kita berzikir. Selain kalau seandainya zikirnya berbuah tadi di dalam kolbu kita ada kohar Allah yang akan menjaga
akan memberikan kepada kita mahfud tadi daripada mujahadah kita itu tadi, sebagaimana Allah berikan maksum kepada Rasul dan Nabi sehingga mereka terjaga lisannya, terjaga pendengarannya, terjaga segala geraknya. Disitulah akan timbul akhlakul karimah, akhlak Allah akan tajalli pada kita, karena akhlak Rasulullah SAW juga akan tajalli kepada kita. Sidik, amanah, patonah, tablik tadi, insya Allah tadi. Mungkin itu Kang Adi ya, mudah-mudahan dari yang singkat ini. Sekali lagi tadi saya baru bisa jawab karena tadi saya habis tanam singkong, kemudian ada tamu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada para guru, para kiai ya, mohon diluruskan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, khususnya buat saya dan khususnya buat kita. Marilah kita raih kebahagiaan, karena bahagia itu adalah hak kita. Bahagia itu sudah ada pada diri kita. Kita tidak bahagia karena selalu mencari, yang dicari adalah objek bahagia. Padahal alat bahagianya Allah sudah tanamkan, yaitu kolbu kita. Kolbu kita lah alat bahagianya. Begitu beres urusan kita dengan kolbu kita, maka selesailah sesungguhnya urusan kita itu. Tadi, walaupun kita sudah memiliki 3/4 dunia, selama kolbu ini tidak diurus tadi, maka alat bahagia itu tidak akan pernah memberikan bahagia kepada kita. Kenapa? Karena rumah, bumi, uang, dunia ini, mobil, semua itu hanya alat bahagia. Karena semua alat bahagia ini adalah merupakan muhdasyat, merupakan kaun, ya, adalah hanya mungkin. Maka segala perkara yang muhdasyat adalah merupakan fana, maka kebahagiaannya pun akan fana. Tapi pada saat kita mencintai yang Allah, yang qadim, yang kekal, insya Allah, pada saat kita mencintai Allah adalah justru kebahagiaannya akan kekal. Dahsyatnya pada saat kita mencintai Allah, justru kita akan memiliki dua-duanya, dunia maupun akhirat tadi. Pada saat kita mencintai Allah, justru akan mendapatkan dua-duanya. Kita akan mendapatkan surganya dan akan terbebas dari nerakanya. Pada saat kita mencintai Allah, justru kita akan mendapatkan kemenangan dan dijauhkan daripada kekalahan tadi. Tadi ya, maka satukan menjadi kul huwallahu ahad tadi. Satukan tadi. Langit dan bumi tadinya satu, jadikan satu. Perempuan dan laki-laki tadinya hanya Adam, jadikan satu. Susah dan senang tadinya satu, jadikan satu. Hanya Allah, 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 Allah. Insya Allah tauhid kita sudah lurus kalau sudah demikian. Insya Allah Allah akan bimbing kita, akan jamin kita sebagai hambanya. Kita menjadi maf'ul, maka segala kebutuhan kita dunia akhirat kita sudah ibaratkan bayi ma'nawi tiflul ma'ani yang sudah ada dalam jaminan Allah tadi. Segalanya sudah dijamin oleh Allah. Itu saja ya Kang Adi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.